محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk beribadah di masjid ini. Semoga seluruh ibadah kita sampai dengan maghrib ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berdoa, bermohon kepada Allah semoga yang belum berkesempatan untuk beribadah dari dua kalangan manusia. Yang pertama adalah orang yang telah beriman tapi imannya baru sampai di lisan, sehingga dengan iman itu dia baru bisa berucap dan belum bisa beramal saleh. Kita doakan orang-orang ini pun, para pelaku maksiat, segera bertobat sebelum mereka wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga tergerak beribadah. Yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan malam ini namun belum beriman kepada Allah. Kita berdoa, bermohon kepada Allah semoga mereka semua mendapatkan cahaya dalam jiwanya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat juga sebelum mereka wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah di pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan di surah Al-Fatihah, dan kemungkinan ini bagian terakhir dari pembahasan tafsir ataupun keterangan terkait dengan surah ini pada bagian yang pertama. Terakhir di bagian yang pertama tentang makna ayat. Setelah itu selesai, masuk pada bagian yang kedua, masih di pembahasan Al-Fatihah, yaitu terkait pembahasan fikihnya. Jadi kita baru menggali maknanya, fikihnya belum. Fikihnya kita akan ambil terkait dengan hukum-hukum ibadah atau muamalah yang tersirat ataupun tersurat di dalam surah Al-Fatihah. Apakah di situ ada hukum terkait dengan solat misalnya? Kalau ada terkait hukum dengan solat, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana membaca Al-Fatihah dalam solat? Kalau imam sudah ruku, apakah Al-Fatihahnya tetap dibaca oleh makmum yang masbuk? Kalau imam kemudian membaca Al-Fatihah dengan jahar, apakah bismillahnya kita jaharkan? Demikian selanjutnya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu setelah menyelesaikan uraian-uraiannya. Kemudian yang bagian terakhir, ini PR untuk kita semua, menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan pengamalannya sepanjang hidup kita. Nanti kalau sudah selesai, saya akan coba membuatkan sebuah kurikulum sebagai intisari dari kandungan Al-Fatihah yang diterapkan dalam kehidupan kita. Misal, saat kita melakukan sebuah pekerjaan, bagaimana menerapkan bismillah dalam pekerjaan kita? Seperti apa misalnya tautannya? Saat mendapatkan rezeki dari Allah, baik berupa harta benda kah, pengetahuan kah, atau tenaga kah, bagaimana menerapkan makna alhamdulillahirabbil dalam rezeki itu sehingga Allah berkenan menambahkan kembali dan memberikan rahmat dari apa yang telah kita dapatkan. Demikian seterusnya sampai nanti yang terakhir, bagaimana menemukan teman dalam kehidupan. Dan itu kita akan coba ya, teman tersebut kita buat konsep dari mulai di keluarga sampai dengan ke tetangga sampai kehidupan yang kita jalani. Seperti apa bimbingan mencari teman dalam surah Al-Fatihah. Nanti kita akan buatkan. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pada bahasan ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami kemudahan-kemudahan dalam hidup, bimbingan cara ibadah yang benar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Lalu Allah berikan kepada kita jalan, kalau begitu ikuti orang-orang dulu yang pernah mendapatkan nikmat itu dari kalangan orang-orang yang bisa menjadi role model dalam kehidupan. Maka diberikan kemudian mereka ini 4 golongan. Ada dalam Quran surah keempat seperti telah kita tuntaskan di pertemuan lalu, ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Jadi mengikuti manhaj orang-orang ini, menjadikan mereka model dalam kehidupan, itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nikmat hidupnya, ingin mudah hidupnya, ingin dapat solusi dari setiap persoalan yang dialami, kata Allah, ikutilah model orang-orang hidup ini. Ikuti golongan ini. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu teman terbaik yang bisa dijadikan panutan. Jadi kalau Anda ingin berusaha menjadikan panutan dalam hidup, maka orang-orang ini modelnya.
Ketika kita turunkan model hidup orang ini menjadi panduan kehidupan kita, maka itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi kata Allah, ikuti orang ini. Kata kita, siap ya Allah, kami ikuti pola hidup orang ini. Maka ketika kita mengikutinya, turun kalimat pertama pembukanya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang dapat menaati Allah dan Rasul? Ya, siapa mereka ini? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka inilah yang dikumpulkan dengan beberapa golongan-golongan berikut. Ya, siapa mereka ini? Ya, minan nabiyina, golongan para nabi-nabi, was-siddiqina, orang yang membenarkan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Wasyuhada, golongan para syuhada yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Was-salihin, dan golongan orang-orang soleh yang gemar mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Maka silahkan turunkan jadi role model dalam kehidupan. Ya, saya pernah sampaikan pada Anda di awal-awal jumpa kita membahas tentang ayat ini. Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai dari kehidupan Nabi Adam. Ya, bagaimana memulai hidup di tempat baru. Kalau diturunkan tuh indah Pak Bu. Anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek, pindah daerah. Bagaimana memulai hidup di tempat itu? Bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ? Ya, kemudian memanage keluarganya. Kalau ada perselisihan bagaimana diselesaikannya? Kalau ada kekurangan bagaimana melengkapinya? Mulai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihissalam, yang satu taat, yang lainnya kemudian mulai menyimpang, bagaimana mendakwahi mereka? Ada. Mulai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ke masa Nabi Musa, ke masa Nabi Daud, Sulaiman, sampai dengan ke Isa. Kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika merasakan sakit. Disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dijahili di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan. Ada semua kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pasti sakit. Bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan? Pasti ada. Bukankah ada orang yang kemudian berbisnis ada banyak saingan yang kadang melukai? Pasti ada. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Dan yang paling indah, semua aktivitas nabi-nabi itu semuanya dikumpulkan oleh Allah, kepribadiannya, keteladanannya pada satu orang nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sempurna. Turun langsung Quran surah keempat di surah yang sama, ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan wahyu kepadamu. Yang wahyu ini telah kami berikan kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang bertugas di bumi. Wan nabiyina min ba'di, dan semua nabi setelahnya. Jadi wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh alaihissalam itu sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad. Cuman perbedaannya ini yang paling menarik. Wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad adalah kumpulan dari semua wahyu yang pernah disampaikan pada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Mengumpul satu pada contoh ajaran bimbingan Nabi Muhammad SAW. Makanya silahkan Anda cek. Nabi Ayub sakit, bukankah Nabi Muhammad juga sakit? Dan saat sakit Nabi mengajarkan doa. Bahkan kata Nabi, kalau ini dibacakan dosa diampuni. Ya, ada seorang Nabi yang pedagang, pekerja, bukankah Nabi juga pernah berdagang? Ya kan? Ada Nabi Ibrahim pernah dilempari, diusir, bukankah Nabi Muhammad dilempari di Taif dan diusir dari Makkah? Ada semua. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bukankah Nabi Muhammad menghadapi Fir'aun di masanya? Abu Jahal, ya? Yang lain-lainnya dikejar-kejar. Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah kan? Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai bersembunyi di Gua Thur. Ada semua. Jadi, Nabi Isa diancam dibunuh, mau disalib. Nabi Muhammad dikejar oleh 100 pemuda pasukan khusus. Ada semuanya. Jadi cukup satu orang Nabi Allah utus untuk seluruh makhluk di muka bumi, dan beruntungnya beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Dirawat oleh Allah dengan sempurna. Bahkan di antara kesempurnaannya pernah diuji dengan penyakit. Nabi Ayub sakit, minta dulu sama Allah disembuhkan. Nabi Muhammad sakit, obatnya sudah ada dalam dirinya. Nabi Muhammad. Saya tunjukkan pada Anda di antara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya. Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata. Orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai aib yang melekat. Itu orang belum paham.
Tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW, dia memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat. Ketika datang kemudian kepada seorang tabib, yang paling menarik apa komentarnya? Dan dia mengetahui apa jawabannya. Kenapa engkau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya? Carikan tabib untuk mengatasi penyakitnya. Ini manusia istimewa. Obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Cukup keluarkan ludahnya, oleskan di matanya, maka sembuh seketika matanya. Maka ditunjukkan langsung pada saat itu, dimintakan, coba keluarkan ludahmu. Keluar ludahnya, kemudian dilapkan di matanya, selesai dan sembuh penyakitnya. Untuk menunjukkan bahwa sempurna keadaannya. Makanya saat lahir sesuai dengan ajal, ayah sudah tidak ada. Kemudian ibu cuma sebentar wafat. Kakek cuma sebentar wafat. Paman kemudian wafat. Kenapa sesuai ajal ini wafat? Salah satu hikmahnya kata para ahli sejarah, supaya Nabi Muhammad SAW disampaikan pesan indahnya bahwa beliau hanya akan langsung dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergantung dengan makhluk. Muhammad. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun. Berdoa dulu kan? Masih ingat doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Lihat, Nabi Musa alaihissalam akan berdakwah kepada Fir'aun yang dahsyatnya luar biasa, berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan jiwaku, sehingga ketika Fir'aun melempariku dengan kata-kata, aku bisa bersabar karena jiwaku lapang. Rabbi syrahli sadri. Minta dulu, baru dikasih. Nabi Muhammad tidak minta, langsung turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sebelum engkau minta, aku sudah lapangkan hatimu? Makanya Nabi Musa dimarahi Fir'aun, bisa sabar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, bukan kata-kata lagi, lebih sabar. Wa yassirli amri, minta ringankan urusanku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa, mukjizatnya banyak. Di tangannya, oles, sembuh. Masya Allah. Banyak sekali. Penyakit semuanya sembuh. Dengan izin Allah, hidup yang mati. Tepuk, mati. Tapi berapa yang yakin dengan kenabian beliau, lantas memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad, Allahu Akbar, cuman kalimatnya turun, Toha, yang paling keras sekalipun langsung masuk Islam. Dan itu kalimat bukan diucapkan oleh Nabi pada saat itu, cuman diajarkan kepada sahabatnya terbatas. Saudarinya Umar mengucapkan, terdengar Toha, masuk Islam. Nabi Isa udah usap-usap, udah bangunin orang dari kubur dengan izin Allah, nggak beriman juga sebagian besarnya. Ya, Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu keluarkan tuntunan modelnya. Saya ingin, kenapa saya ungkap sedikit ini? Jangan-jangan kita bahas panjang-panjang, ini belum kita keluarkan. Coba, kan tuntunan Nabi itu banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, coba keluarkan kemudian tuntunan itu. Mulai hari ini, pekan depan sepekan belajar cara bangun tidur dulu, ala Nabi. Besoknya nanti cara makan. Besoknya cara berjalan. Nanti keluarkan bab rumah tangga, bab pekerjaan, bab pemerintahan, bab sakit, bab mengobati, ada semuanya. Cari bukunya Imam Al-Bukhari ya, yang Sahih Al-Bukhari itu. Di situ terkumpul 97 bab. Tinggal kita mau memulai dari yang mana. Baik. Demikian juga dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan solihin. Kita ikuti mereka itu, maka digolongkan dalam orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebelum masuk kepada kalimat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke sana, maka saya ingin sempurnakan dulu dengan satu kalimat. Jika sudah semua itu kita siapkan, model petunjuk dari Nabi, turunkan dari kalangan siddiqin. Siddiqin itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Siddiqin tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup.
Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Ya. Ini rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu enggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya enggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab, walaupun gini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, nggak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah pak, zikirnya bagus banget, tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz udah. Bilang aja, belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu, kalau belum kenapa dibaca? Ya saya pernah dengar saja, maka diterangkan, begini maksudnya pak, begini, Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah wa Rasulullah alam, Allah wa Rasulullah alam, supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis. Nah, ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabiin bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya, buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allah wa Rasulullah alam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'uta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain, bismillahil a'zam, idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda, kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi, nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi, yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Ini orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi
Dan itu buktinya. Kemudian apa ciri orang yang akan cepat kemudian dirahmati oleh Allah? Dengan menjadikan 4 contoh yang kemarin sebagai model. Nabi, siddiqin, syuhada, satu lagi salihin, orang yang mengumpulkan amal soleh. Ingat, semua Bapak Ibu sekalian, ingat kalimat ini. Saya perlambat sedikit. Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan 4 ini sebagai model dalam kehidupan, bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan akan mempermudah doa dia dikabulkan. Tadi saya contohkan siddiqin kan, syuhada nggak usah ditanya. Orang-orang para syuhada itu bahkan sebelum wafatnya diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, Syekh, anak saya sakit, tolong doa kepada Allah. Kata Imam Ahmad, kamu ini doa-doa sendiri katanya. Imam Ahmad ingin mengajarkan, kamu kan masih punya lisan, kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah supaya ada ikhtiar. Orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa karena Imam Ahmad tidak mendoakannya. Ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak si fulan itu. Pulang, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Ini doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya, bahkan firasatnya nyata. Kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah tanpa diketahui. Ada solihin juga demikian. Bahkan turun Quran surah ke-5 ayat 35. Ya, paling kanan sebelah bawah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan terus takwamu kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah dari apa yang engkau inginkan. Dan kalau Anda cari takwa di Quran, bentuknya amal soleh. Tidak pernah kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh. Contoh, kalimat takwa pertama langsung disebutkan orangnya di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa mutakin orang takwa di sini? Sebutkan ayat 3 dan 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Lihat sini. Iman dulu. Iman baru kemudian salat. Masih ingat di pertemuan lalu, sebuah amal menjadi soleh kalau didahului oleh apa? Iman. Di iman itu nggak akan dipisahkan dengan amal soleh. Ada iman, maka amal berubah jadi soleh. Dalilnya Quran surah ke-103. Walas innal insana lafi illa alladzina amanu iman wa amilus soleh. Amal soleh. Apa wujudnya amal soleh itu? Jadi rumus cepatnya begini. Iman akan melahirkan sebuah amal yang dengan sifat iman ini menjadi soleh. Kalau iman dipadukan dengan amal soleh, maka akan berubah menjadi takwa namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, baik dengan kata benda, ya, noun, muttaqin, muttaqun, atau kata kerja, verb, fi'il, tattaqun, yattaqun, ittaqau, pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal soleh. Dzalikal kitabu la hudalil. Siapa mutakin orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa iman lis salat wa mimma razaqnahum infaq, dan seterusnya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Jelas? Maka ketika lihat rumusannya, lihat formulanya. Ini agak jarang dibahasnya. Perhatikan formulanya. Kata Allah di Quran surah ke-5 ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah modal ini ada. Masih beriman? Alhamdulillah. Berarti modalnya sudah ada kan? Nih, yang dipanggil ini. Hai orang-orang yang telah beriman. Yang belum beriman tidak hai.
ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Yang diminta ini. Perhatikan rumusnya. Hai orang-orang yang telah beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan peningkatan takwa ini wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa. Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita. Bahkan nanti ada yang belum berdoa, saking tinggi ya takwanya, itu masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa dia meminta. Dalilnya Ustaz, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja. Semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson nggak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya. Jakarta ke sini banjir, siapa gubernurnya misalnya? Apa solusinya? Ini begini, ini begitu. Apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet tiba-tiba Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macetnya 15 menit, hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial. Tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau. Sampai sekarang lewat 15 abad masih viral, dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas. Sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas, tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu, tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong, makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong, ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu, mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan, kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu.
Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya adzan, Allahu Akbar, ayo isya. Kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta. Selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau, setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal, karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikanlah oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu. Sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang. Ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda? Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau Baduy itu unik gitu ya. Bukan yang di sini, Arab maksudnya ya. Unik gitu. Jadi lugu, polos, berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima dengan berharap ridhomu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, kalau dengan itu kemudian engkau ridha, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Banyak sekarang ini. Ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir. Ya. Kemudian, ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar, dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh, Pak, Bu, baik. Makanya di Quran jelas, orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku.
Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya, dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku, dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal soleh yang digunakan wasilah untuk berdoa terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti, jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh minta dengan amalan itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak if'al wala taf'al, do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan salat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan, dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup kemudian di cawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini. Sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid, sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya nggak ke masjid juga begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya, ini udah begini, sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf, minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah, jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya, lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca 1 ayat amalkan, seayat amalkan, hadis 1 amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah 'ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Konon kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah. Ada satu yang kalau ini benar dilakukan,
bukan sekedar rizki, tapi Allah akan mengutus satu malaikat yang menjaga kita sampai wafat. Apa yang dimaksudkan? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita karena waktu kita terbatas, dan mungkin malam ini juga akan menjadi penutup kajian kita di bulan ini. Karena itu saya ingin segera menyempurnakan sehingga kita bisa fokus untuk bisa menyimak dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk kepada bahasan penyempurnaan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka penting diketahui Allah memberikan pesan kepada kita untuk istiqamah di jalan Allah. Ambil role model yang jelas, ambil keteladanan yang benar, lalu pelan-pelan praktekkan semampu kita. Jangan terburu-buru juga. Kalau baru sanggup tahajud 2 rakaat, witirnya 1, bukan aib. Nggak apa-apa kita kerjakan, jangan langsung paksa 11. Khawatirnya besok nggak bangun lagi. Ya, nggak apa-apa 2 rakaat, witir 1, yang dibaca 3 kul, ya. 1 kul huwallah, 2 kul a'udzu birabbil falaq, witir kul a'udzu birabbin nas. Subuh 4:08, bangun 4:10, ini nggak ada masalah. Nanti besoknya turunin lagi, 3:30 bangun, bacakan mulai yang agak panjang dikit. Besoknya lagi jam 3, naik pelan-pelan, ya, sampai bangun jam 2, terus tidur lagi, kan? Bangun jam 5. Nah, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Nah, ini juga begitu. Jangan langsung ambil pengen level yang tinggi, tidak, sedikit-sedikit, tapi bisa continue. Nah, kemudian yang paling menarik, Allah turunkan keterangan di Quran surah ke-41 Fussilat ayat 30. Tadi saya sampaikan sebelumnya, jika kita istiqamah di jalan Allah dengan yang tadi saya uraikan, maka Allah akan memberikan ma'an ghadaqa, limpahan yang sangat berlimpah tak terbatas. Ya, digambarkan, diilustrasikan dengan air. Air kan kalau melimpah itu, ghadaqa itu datang dengan melimpah. Ya, kayak air sungai yang deras gitu kan. Arusnya kencang, itu kan kalau arus kencang nggak mungkin selebar sedotan gitu kan, pasti banyak gitu ya. Nah, itu seperti itu limpahan rezeki yang kadang tak terbatas, sampai kita mengatakan dunia ini kecil ternyata. Nah, ada lagi yang hebat. Apa amalannya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Awas, kalimatnya sama-sama nih. Istiqamah, istiqamah. Istiqamah di jalan Allah ketika sudah Allah turunkan model kehidupan yang diikuti. Pakai inna, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Ya, kita ngaji dengan ilmu nahwunya. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Kalau menasabkan dalam kaidah gramatikal artinya menjadikan harakatnya itu mansub pakai fathah. Jelas? Fathah itu pembuka. Kalau fathah masuk dalam kalimat pembuka di Al-Quran, kalau masuk ke sebuah kisah, ini menunjukkan cara menerjemahkannya. Kami buka kisah ini. Contoh, ini praktek bahasa ya. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba pakai fathah. Walaupun ataf diikutkan pada hukum sebelumnya. Wa ayyuba idnala rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, cara menerjemahkannya, dan kami buka kisah Ayyub untuk menjadi inspirasi bagi hamba Allah yang kemudian diuji dengan penyakit, seperti apa zikirnya agar disembuhkan oleh Allah. Makanya di akhir ayat 84 ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kisah ini akan jadi pengingat bagi hamba Allah yang saleh, yang saat diuji dengan penyakit dia berzikir seperti Ayyub melakukannya, maka saya berjanji akan menyembuhkannya. Itu mansub. Nah, kemudian kalau kita tarik ke balaghah, nasab itu artinya sesuatu yang ditancapkan dengan kuat.
Nasabar rajulu asahu. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat alal ardi, ke tanah, sehingga tidak goyang. Nah, kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan inna, inna harfu nasbin, huruf yang menguatkan, maksudnya informasi yang disampaikan oleh Allah di ayat ini tancapkan ke hati kita dengan kuat. Dan jangan goyang. Kalau tidak goyang berarti nggak ada keraguan. Sebab kalau masih goyang, ragu namanya. Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Nah, ya? Sudah, kalau sudah mantap, lakukan. Berangkat, lamar dia sekarang. Ya, misal, ya. Ya. Datang ternyata belum kenal itu kan, main lamar aja. Baik, bisa. Cek dulu, maksimalkan dulu, nasab, tancapkan pada jiwa. Kemudian wataukidin, kuatkan. Dan nancap, kuatkan supaya nggak goyah. Ayat ini mengatakan innalladzina qalu, orang-orang yang meyakinkan. Qalu di sini bisa mengatakan, intinya menguatkan pada jiwa. Ya, kalimat untuk menguatkan itu bisa dikatakan. Ini secara psikologi, kalau ingin orang menguatkan sesuatu, dia katakan tuh, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang punya teorinya kita di Al-Quran. Yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Ya, waktu ada benteng Takeshi itu kan, kamu bisa, ya, taklukkan Takeshi. Orang Korea itu kalau kecil-kecil dari TK, nyusul Jepang, disusul sampai sekarang. Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Ya, Jepang punya ini, dia punya ini. Jepang ke Piala Dunia, dia ke Piala Dunia. Naik terus. Ya, itu yakinkan pada diri kita. Bisa nih, bisa nih, kuat. Nah, jadi innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang meyakinkan pada jiwanya dan tidak goyah, rabbunallah. Dalam setiap situasi dia bersandar kepada Allah. Dan kalimat yang disebutkan Rabb, kalimat rububiyah, yang merawat, memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, menjaga, menyembuhkan kalau sakit. Rabb itu namanya. Makanya sering kalau kita berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Memang itu yang diminta oleh Allah kalau kita sedang punya kesulitan. Turun Quran surah ke-7 ayat 172. Sejak dalam kandungan, kata Allah, tetapkan saya sebagai Tuhan. Kalau kamu yakin, nanti saat kamu butuh apapun, aku akan berikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rabb, maukah engkau menetapkan aku sebagai Tuhan? Kalau terlahir aku akan berikan segala kebutuhanmu. Sakit aku sembuhkan, salah aku maafkan, dosa aku ampuni. Butuh aku berikan segala yang kamu inginkan. Kalau kamu butuhkan dalam kebaikan, aku akan kabulkan. Rabb. Makanya kita tagih janji Allah saat kita ke bumi, kita punya sesuatu, kita panggil Rabb, 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 Rabb. Nah, kalau orang yakin dengan Allah, dengan sifat rububiyahnya, misal prakteknya begini. Kalau Anda sedang sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Lalu ikhtiar. Yakin dulu sama Allah. Dia ada kalimat-kalimat, ya Allah, kenapa saya yang sakit, ya Allah? Kenapa bukan tetangga saya saja, ya Allah? Kenapa saya yang diuji begini, ya Allah? Kenapa saya harus mengalami ini, ya Allah? Tidak. Hadirkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu. Alhamdulillah, ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Engkau percaya kepada saya bukan yang lain. Engkau uji saya bukan yang lain. Alhamdulillah, ya Allah. Dan tidak mungkin kau memberikan sebuah ujian kecuali kau sandingkan dengan kemudahan. Lalu Anda bacakan tadi yang tadi, inna ma'al usri, inna ma'al usri. Bacakan itu, lalu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkau katakan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saya memohon dengan segenap janji dan kemuliaan kau sebutkan dalam Al-Quran. Minta, cepat diberikan. Ya, minta dengan bahasa yang indah. Itu dapat. Nah, itu jarang kita pakai, cuman dibaca, nggak diamalkan. Kalau kita konsisten dengan itu, di pekerjaan ada kesulitan, pasti Allah mudahkan, yakin saya. Jadi Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dihadirkan, diikuti dalam jiwa. Bimbingannya, pedomannya, dirasakan mengawasi kita. Itu kalau orang sudah begitu, semua disandarkan kepada Allah, tawakalnya tinggi, disandingkan dengan ikhtiar yang positif. Pertama, dia nggak akan kecewa. Nggak ada gelisah dalam jiwanya. Saya tanya begini, Bapak Ibu ta'lim ke sini karena Allah atau karena Ustad? Ngaku. Allah. Ntar Ustadnya nggak ada, ya. Nah Allah. Kalau karena Allah, nggak akan peduli Ustadnya datang atau tidak, karena niat saya itu Allah.
Karena Allah. Sama pengajar juga begitu, karena niatnya karena Allah bukan karena jamaah, banyak sedikit gak ada ukuran. Karena pahalanya sama saja. Ketika seorang mengajar, pahala diturunkan. Mau jamaahnya satu, gak ada masalah. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya kisahkan, jamaah banyak beludak. Satu kali yang hadir cuma 1-2 orang. Tapi semangatnya gak berkurang, menggebu-gebu, nyampaikan dengan benar. Orang bingung, syekh, kemarin banyak orang, Anda begitu, sekarang cuma 2, begitu juga. Apa Anda gak kurang semangat, cuma melihat 2 orang? Apa jawab syekh ini? Saya ini kan mengajar karena Allah. Allah yang perintahkan. Saya nggak peduli mau datang atau tidak. Tetap saya akan berikan yang sama karena Allah yang perintahkan, bukan karena manusia yang hadir. Saya nggak akan kecewa. Ya, diminta Ustaz Adi nih, Ustaz Adi, tiba-tiba yang datang misalnya Ustaz Asep, ya, nggak ada masalah. Ustaz Michael, Ustaz Stephen, nggak ada masalah. Ya, boleh jadi ada hikmah lain yang Allah inginkan di situ. Jelas ya? Nah, apa yang hebat diantaranya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Lillah, ikhtiar lillah. Cari kerja karena Allah. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah Allah ridha. Yang penting ridha dengan ikhtiar saya. Ikhtiar itu menghadirkan rezeki, bukan pekerjaannya. Ingat ikhtiarnya. Begitu ikhtiar keluar, rezeki akan diturunkan. Atau diakumulasikan pada puncak ikhtiar yang nanti kita dapatkan. Kemudian, perhatikan kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat spesial untuk menjaga orang itu. Insyaallah. Alla takhafu, dijaga supaya enggak khawatir, enggak gelisah, tenang. Karena orang tawakal itu tenang. Enak. Jalan hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Selalu ada solusi. Di rumah tangga ada persoalan, insyaallah selesai. Insyaallah selesai. Gitu aja gitu nih. Kata-kata kasar itu nggak harus keluar. Tangan-tangan diletakkan pada tempatnya. Ya, piring-piring punya haknya. Pintu juga punya haknya. Semua ada. Itu gambarannya. Jadi malaikat itu turun memberikan ketenangan pada jiwanya. Jangan marah, sabar, tenang. Wala tahzanu, nggak sedih dengan kehidupan yang dialami. Bukan nggak punya masalah ya, ada. Ya, huzan itu sedih berlebihan. Bukan berarti nggak kecewa. Kadang ada kecewa, tenang lagi. Ya, perasaan itu ada. Ya, kadang-kadang dapat ini kecewa, ada wajar. Nabi menangis, Nabi kecewa, ada. Cuman dihibur oleh Allah dan malaikat. Tenang. Bukan cuman kamu, Nabi Ayub pernah sakit. Bukan cuman kamu yang dilempari, Nabi Ibrahim dilempari. Bukan cuma kamu yang diusir, Musa juga diusir. Ada. Itu hiburan. Tasliyah, tenang dalam jiwa kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berikan kemantapan dalam jiwanya, nggak apa-apa capek saat di dunia. Toh pada akhirnya semua orang juga akan capek dan istirahat di alam kuburnya. Cuman saya menantikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau nggak mau capek, ya di alam kubur, Bu. Sepanjang di dunia pasti capek. Tapi kalau orang tawakalnya kuat, ketika ada capek pun dia sabar. Nah, itu kalimatnya. Jadi itu penutup dalam kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau ingin nikmat, ikuti pola hidup orang yang dulu itu seperti apa, keluarkan sesuai konteksnya kita bekerja sebagai apa, nilainya praktekkan oleh kita dan istiqamah di jalannya. Nah, teruskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, mohon palingkan aku dan jangan tunjukkan kepadaku jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang engkau murkai atau mereka tersesat di jalanmu, sekalipun mereka merasakan kenikmatan hidup yang sedang mereka jalani. Awas, ya, fokus ya. Ini yang saya kaji, saya kumpulkan dari beberapa kitab-kitab. Kadang yang pokok saya bawa kitabnya. Seperti ini tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti saya bacakan dulu, nanti saya padukan. Yang tadi saya terangkan belum tentu didapatkan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu catat dengan baik, lihat dan praktekkan. Nanti di akhir saat kita bertemu lagi, setelah selesai baru saya bikinkan khulasah atau intisari dari pembahasan dan kurikulumnya. Yuk kita sempurnakan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qara al-jumhuru ghairi bil jar. Mayoritas ahli qiraat membacanya menggunakan kasrah, ghairi i. Ya, ghairi ala na'ti. Ya, ala na'ti menunjukkan kepada sifat yang sebelumnya. Jadi persamaan inti permohonan. Naat itu sifat.
ya. Na'tun atau sifatun yang disifati man'ut atau mausuf. Cirinya harokatnya sama dengan sebelumnya. Ya, contoh begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina. Ini mohon maaf ya, paham nggak paham, ikutin aja dulu ya. Kalau ini bagian bahasa ini, nanti maknanya baru ngerti. Kalau kaidahnya memang mesti belajar dulu ya. Jurumiyah, setelah itu naik Imritis, setelah itu naik Alfiyah, kaji lagi ilmu sorof, baru paham. Tapi kalau memang nggak paham, jangan berfatwa. Ya, ikutin dulu aja ya, ikutin dulu. Nanti salah-salah fatwanya bisa rembesan ya. Sini lihat. Sirata alladzina. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu ini jar. Jar itu ini harokatnya kalau biasa jadi kasrah. Misal, contoh begini. Ini kitab. Apa artinya kitab? Buku, ya. Kitabu. Misalnya rajulin, seorang lelaki. Rajulin. Ini kalau ini nyambung, kitabnya si fulan, seorang lelaki, maka kalimat kedua ini harokat akhirnya pakai i. Jar. Kasrah. Kitabu rajulin. Jelas? Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Maksudnya disandarkan kalimatnya. Yang ini, harokat yang ini, kalimat kedua pasti kasrah. Kecuali kalau kata sambung, konjungsi. Seperti alladzi, allati, alladzina, maka harokatnya sudah mutlak. Mutlak. Kalau alladzina pasti a. Kalau alladzi pasti kasrah di ujungnya dia. Kalau allati kasrah di ujungnya di ja. Nggak bisa berubah. Tapi tetap kedudukannya sebagai jar. Kalau dibunculkan pasti kasrah juga. Karena itu, kalau ada kalimat kemudian dikembalikan maknanya ke sini, misal kitabu rajulin. Misalnya kita sebutkan jamil. Kitabu rajulin, buku lelaki itu. Lelaki ini ingin diberikan keterangan, keterangan tambahan. Lelaki yang mana? Banyak laki-laki di sini. Si ganteng. Ya, lelaki yang ganteng. Maka ganteng bahasa Arabnya jamil. Karena ini akan menyifati atau menerangkan kalimat yang ini. Dan harokatnya adalah kasrah, maka ini ikutkan kasrah juga seperti ini. Kitabu rajulin jamilin. Intinya samakan harokatnya dengan yang ini. Sama-sama i. Yang ini siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Kita mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan-jalan orang-orang yang sirata alladzina. Kedudukan alladzina di sini orang-orang yang sama dengan yang ini. Kalimat yang disandarkan. Hukumnya jar, harokatnya kasrah. Cuman karena konjungsi kata sambung, maka harokatnya tetap jadi fathah. Padahal hukumnya mesti jar begini. Jadi kalau ada kalimat setelah ini ingin disifatkan ke sini atau ingin disifatkan ke sini, walaupun bentuknya sama atau ingin dihindari dari sifat-sifat yang ini, sama atau bertolak belakang, maka cirinya harokatnya jadikan sama dengan yang di sini. Ikutkan. Makanya ketika kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, mohon berikan kepada kami jalan hidup orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, sampai sini telah kita bahas. Lalu kita ingin katakan bukan orang-orang yang. Baik, lihat sini. Di sini orang-orang yang dapat nikmat. Terus kita ingin sambungkan, bukan orang-orang yang merasa nikmat tapi hidup mereka salah. Baik, sama-sama orang bukan? Sama-sama orang kan? Sama-sama hidup tidak? Sama-sama beraktivitas tidak? Berarti kalau sama-sama orang, hukumnya ikut ke sini kan? Ikut orang kan? Maka karena ini sifatnya jar, harokatnya kasrah, maka kalimat sebelumnya, setelahnya ini pun kita jadikan kasrah lagi. Maka kalimatnya gha, ya, kemudian ra. Karena di sini hukumnya kasrah, di sini pun dibaca kasrah juga. Ghairi. Dia dibaca ghairu. Kalau ghairu berarti kalimat lain lagi. Kalau ghairi berarti kalimatnya diikutkan ke sini, cuman maknanya beda. Seakan-akan kita ingin katakan begini, ya Allah, berikan kepadaku jalan orang-orang yang penuh nikmat. Tapi ya Allah, bukan jalan orang-orang, orangnya sama hukumnya ke sini, tapi keadaannya berbeda. Tapi jangan berikan kepadaku orang-orang yang serasa nikmat hidupnya di dunia, tapi dia mendapatkan laknat atau tersesat dalam jalan. Ini cuman ghairi, belajarnya 25 tahun.
Ini memang dalam Pak Bu. Nggak paham nggak apa-apa. Nggak paham nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memahami maknanya ketika mengamalkan kandungan dia. Saya hanya ingin jelaskan kalimat cepatnya begini. Saya ingin jelaskan kenapa dibaca dengan ghairi, diikutkan pada hukum sebelumnya, menunjuk kepada orang. Kesimpulannya begitu. Paham? Ya. Cuman kenapa saya jelaskan panjang-panjang? Karena rugi kalau nggak saya jelaskan, jauh-jauh saya sekolah. Jauh-jauh saya sekolah banyak baca kitab, kemudian kita baca kitab, banyak-banyak saya tamatkan, tiba-tiba nggak dibahas, rugi. Jelas ya? Baik. Tapi saya nggak paham Ustaz, salah sendiri. Baik, intinya pertama dibaca ghairi, bisa dibaca ghairi menunjuk kepada orang-orang yang punya perasaan sama dengan sebelumnya serasa nikmat tapi mendapatkan laknat ataupun murka dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Zamakhsyari. Zamakhsyari pernah berkata, pengarang kitab Al-Kasyaf. Itu bahasa Arabnya luar biasa dikuasai. Ilmu-ilmunya tinggi sekali. Sampai beliau kemudian punya kelemahan jalan dengan tongkat. Ya, ingin tinggal di samping Ka'bah. Sehingga disebut dengan Jarullah, tetangganya Allah. Ini bahasa balaghah, tetangga Ka'bah. Tapi kalau sudah berjalan tongkatnya kedengaran, maka orang-orang yang sedang mengajar seperti ini turun dari kursinya. Karena malu takut salah kedengaran dari Syekh Zamakhsyari. Boleh diikuti pendapat-pendapat tafsirnya, tapi masalah hukum-hukum pandangannya dalam tauhid dan fiqih, maka disarankan tidak untuk diikuti. Karena Mu'tazilah alirannya. Ya, alirannya Mu'tazilah, tapi pendapat-pendapat tafsirnya ini sejalan dengan Ahlus Sunnah. Kecuali dalam pembahasan masalah-masalah, ya ada cabang-cabang tauhid, bukan pokok. Cabang-cabang tauhid juga terkait dengan persoalan-persoalan di fiqih. Baik. Wa quri'a bin nasbi 'ala al-hali wa hiya qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin al-Khattab wa ruwiyat 'an Ibnu Katsir. Fokus. Kalimat ghairi bisa dibaca juga dengan nasab ghaira. Saya ulang. Di ghairi bisa dibaca dengan ghaira. Jadi kalau nanti ada yang baca ghaira dalam tafsir, ya ghairal maghdubi, jangan disalahkan karena bacaan ini pun bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah baca dengan ghaira, juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu Quran. Ya, di antara Quran. Paham sampai sini? Baik, jadi bisa dibaca ghairi, bisa dibaca ghaira. Kalau dibaca ghaira berarti menunjukkan keterangan yang berbeda dari sebelumnya. Cara memahaminya begini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, saya tunjukkan. Ikuti para nabi, siddiqin, orang saleh, syuhada. Ya Allah, jangan berikan kepadaku jalan orang selainnya. Maka dibaca ghaira. Jelas ya? Karena beda dengan yang sebelumnya. Hal. Paham? Ya Allah, aku pengen yang ini saja, bukan yang ini. Maka dibedakan, langsung baca ghaira. Tapi kalau kita baca ghairi, wah, ini kalimatnya lebih lengkap lagi, kompleks maknanya. Ya Allah, berikan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, ikuti. Nih, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Tapi ingat, engkau pun akan melihat orang-orang yang terasa seperti nikmat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat dariku. Dia seperti nikmat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepadanya. Ada orang kelihatan seperti punya kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya. Dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya nikmat diabadikan dalam sejarah tapi Allah melaknatnya? Banyak. Contohnya siapa? Firaun. Contohnya siapa? Qarun. Bukankah Qarun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup kena likuifasi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya tapi terkubur bersama Firaunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa tapi hancur ditelan oleh kehidupan bumi? Jadi Anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fata morgana, pengen ikut seperti nikmat mereka tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Quran itu indah, cuman baca satu huruf, harokatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Jadi kalau dibaca ghaira, saya nggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat padahal dia salah dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, siapa orang-orang ini? Yang kelihatan nikmat tapi tidak Allah sukai, yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat, atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu.
Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. Wa dzul hali ad-dhamir fi 'alaihim wal 'amil an'amta 'alaihim mimman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum hum ahlul hidayah wal istiqamah wat ta'ah lillahi wa rasulihi wa imtithali awamirihi wa tarki nawahihi wa zawajirihi ghairi siratal maghdubi 'alaihim wa humul ladzin fasadat iradatuhum. Dengan keterangan kalimat ini baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua yang membaca ayat ini, ya, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah, ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, wal istiqamah wat ta'ah, orang-orang yang istiqamah yang taat. Jadi Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang yang dapat hidayah, 4 golongan tadi. Ya, kemudian wamtithali awamirihi, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari 4 tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, wa zawajiruhu ghairu siratal maghdubi 'alaihim, dan sekaligus dengan kalimat ini meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Atau memang ada juga yang tidak nyaman tapi juga dilaknat. Wah, ini yang paling menyedihkan. Sudah hidup gak enak, langsung dicela juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa adalu anhu. Pertama kata Allah, ini berlaku hukum umum. Bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sudah nggak jelas. Ini tolong dilihat, orang nggak jelas tuh begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Baik. Masya Allah, tulisan nggak jelas, nggak enak, ya kan? Baik. Wajah nggak jelas, nggak enak juga, ya kan? Keterangan nggak jelas, nggak nyaman, ya. Orangnya nggak jelas, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Satu kata Allah, ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya ghairil maghdubi atau ghairal maghdubi 'alaihim. Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Benci manusia dia udah susah, jadi benci Allah mau lari kemana? Ghairi atau dibaca ghaira, saya tanda kurung, al-maghdubi 'alaihim. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Ibnu Katsir atau Al-Qur'anil Azim, mengatakan ini pertama punya ciri umum. Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama, alladzina fasadat iradatuhum. Orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau di ilmu nahwu disebut ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyyah. Huruf sambung keterangan menunjukkan bentuk jama' tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Masuk kategori balik, kaya, cukup, semua tanpa batas. Fasadat iradatuhum, yang orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Rusak. Fasad itu rusak. Jadi kalimatnya sudah bukan gak jelas lagi, rusak. Papan tulis, tulisannya nggak jelas. Papan tulis, tulisannya tidak jelas. Dengan yang kedua, papan tulis yang rusak. Beda kan? Ada orang yang orientasi hidupnya tidak jelas. Yang kedua, memang hidupnya sudah rusak. Kalau manusia yang menyebut rusak, mungkin persepsinya bisa berbeda. Kata orang Bekasi, rusak. Kata orang Jakarta, enggak kok. Kata si fulan, ini orang jahat. Kata yang lain, baik kok. Makanya kadang-kadang ada orang disebut baik, ada orang saat yang bersamaan menyebut dia buruk. Jadi kalau ada satu visi dengan orang yang lain, pandangan bisa beda. Menurut preman, preman-preman itu baik. Menurut yang suka mabuk, mabuk-mabuk itu bagus. Tapi bagi yang nggak suka mabuk, buruk. Mencuri, buruk. Bagi siapa? Bagi yang tidak mencuri.
Bagi para pencuri, profesi. Bagi kita korupsi, buruk. Yang nggak korupsi, bagi koruptor, itu peluang. Bagi pezina, zina itu bagian kehidupan. Bagi yang nggak zina, nggak akan menikmati. Ya, bagi pelaku maksiat, maksiat itu memang bagian dari kehidupan. Bagi orang taat, benci. Makanya kalau ada bagian dari yang halal sudah nggak suka dalam hidup kita, pandangan sudah nggak suka melihat yang halal dari pasangannya, pendengaran sudah nggak suka mendengar yang halal, artinya ada bagian maksiat masuk ke dalam bagian tubuh ini. Ada yang paling tinggi, rusak kata Allah. Sehingga dengan rusaknya itu, mohon maaf, dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Telinga rusak, mata rusak, lisan rusak, hati rusak. Siapa orang-orang itu? Alladzina alimul haqqa wa hum alimu al-haqqa wa adalu anhu. Allahu akbar, na'udzubillah min haula. Mereka itulah orang-orang yang sudah mengerti sebuah kebenaran dengan jelas. Benar. Jelas, hujahnya nggak bisa dibantah lagi. Memang jelas. Dan mereka yakin itu benar. Mereka tahu ini benar. Tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Udah tahu benar, diingkari. Udah tahu benar, nggak dikerjakan. Udah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar, dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak. Kebenaran itu dibagi dua. Ada sidqun, sad, dal, qaf. Ada haqqun, itu berbeda. Lihat sini. Ada as-sidqu. Ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Kalau disebutkan kalimat sidqun, itu persepsinya bisa beda. Kadang menurut si A itu benar, menurut si B itu salah. Beda persepsi. Ibu datang mau ke pengajian, datang kepada papa. Papa, mama mau ke pengajian, bagus. Menurut papa gaunnya mana yang paling bagus ya? Hijau atau biru? Kata papa, biru deh mah. Ah, kayaknya hijau deh. Beda persepsi. Jadi menurut ibunya hijau, menurut suaminya biru. Nah, itu padahal dua-duanya mungkin benar atau juga mungkin salah. Begitu keluar pakai kuning. Baik, tapi kalau haqqun, al-haq, itu artinya kebenaran yang sudah memang benar dan buktinya nyata, sulit untuk ditolak. Dan satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang hak itu pasti sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah ragu saat Anda mendapatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan keterangan hak, lantas kemudian dia menyalahinya, maka Allah benci dengannya. Murka, rusak lantas hidupnya. Apa hak yang paling tinggi? Hak tauhid. Allah terangkan dengan jelas. Silahkan dibuka dimanapun, cuma dalam Al-Quran yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya, kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Saya Allah, fitrah ketuhanan, berani mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada yang bukan Tuhan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena punya sifat ketuhanan, punya bagian ketuhanan, dan sempurna ketuhanannya, maka berani mengatakan saya Tuhan. Makanya keterangan ini Anda nggak akan temukan dalam buku manapun dan kitab manapun, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa mungkin mengatakan lisannya saya Tuhan. Mustahil. Allah mengatakan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian menyampaikan kepada kita untuk belajar, cerna dengan akalmu. Ini saya bandingkan secara logika. Ya, makhluk tidak sama dengan Khalik. Jadi kalau makhluk punya sifat A, pasti Tuhan akan beda. Karena Tuhan mesti beda dengan makhluk. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Sampai sempurna kita dapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah sadar Allah itu Tuhan yang benar, masih berpaling juga dari situ. Nah ini satu, Allah nggak suka. Turunannya, sifat-sifat misalnya kenabian. Misal yang paling contoh, Ibnu Katsir menyampaikan contoh dengan jelas. Misal, وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة. Teruskan. Wahuma tariqatul yahud. Pertama contoh di masa lalu dicontohkan seperti ini.
Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini, maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh, kata Ibnu Katsir, tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu, karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah turunkan rasul terakhir, turunkan rasul yang hebat, turunkan ya Allah rasul yang bisa membimbing kami. Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab diturunkan rasul, diingkari. Turun Quran surah kedua ayat 101. Walamma ja'ahum, paling kanan sebelah bawah. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima baina yadayhim nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka minta di kitabnya tercatat tanda-tandanya. Nanti akan datang rasul terakhir, ya, di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi, kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya, ada semuanya. Dan mereka tahu ketika rasul itu diutus, tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qur'annya, Quran surah kedua ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak bapak, kenal betul. Nggak mungkin anak saya diklaim anak bapak, saya marah. Saya kenal anak saya, nggak mungkin saya ngaku anak orang anak saya. Karena tahu betul fisiknya begini, caranya begini, dia paham betul. Semirip-miripnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul. Tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya. Mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan fanatik, bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur Sarah. Padahal tidak ada masalah dengan Sayyidah Sarah. Dua-duanya sama. Ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar, tersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena nggak dapat masuk dari situ, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama menentang Allah, kedua menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik, Nabi itu sempurna, disoal misalnya, itu besar itu. Ya harus kembali ke jalan yang benar, kita doakan. Menentang Allah juga demikian, sudah tahu Allah Tuhan yang esa. Dia bahkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairil maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas. Saya gak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya. Nah, itu ada sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maghdub alaihim, sudah tahu Allah yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu nggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati saudara kita sebangsa setanah air yang Kristen, ya kan? Ada hari ibadahnya kita hormati, nggak usah diganggu, jangan ganggu. Ya, nggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Ya, nggak usah, jangan lakukan karena kita punya sifat toleransi di situ. Ya, tapi juga jangan terlampau heboh ya, agama hari ibadahnya aja belum muncul, kenapa sudah pada heboh begini? Ya, kita hormati, kita toleransi, jangan sweeping, jangan ganggu, hormati mereka, mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam, jelaskan itu keindahannya. Jelas di sini, di kita khatam di wilayah-wilayah itu dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas? Nah, itu contoh yang mudah dan kadang membuat kita itu nggak sadar. Ternyata banyak sekali ajaran tayangan yang bisa membuat Allah murka. Dan itu mungkin yang menghambat doa-doa kita itu. Baca buku, salah buku yang dibaca, yang menjauhkan kita dari Allah. Ikut ceramah, salah ceramah yang menjauhkan kita dari tuntunan Rasulullah. Mendengar sesuatu, salah baca, mungkin itu yang menjadikan doa itu jarang terjawab. Nggak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati,
Yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran. Buka Quran surah kedua ayat 204, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik. Awas, hati-hati. May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat dipotong, kutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai berretorika sehingga Anda tuh gak bisa bedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar, padahal salah. Nah, itu kalau masuk ke kalangan orang awam macam-macam itu dianggap benar. Hati-hati, karena mereka juga belajar cara nyampaikan sesuatu, ngafalin Quran tapi nggak tamat tapi dipotong-potong. Jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi. Makanya ketika bicara, nggak ada gelarnya yang singkat-singkat, nggak ada. Pasti yang S3, paling kecil S2, ada yang profesor. Karena itu gelar digunakan untuk menyampaikan sesuatu seakan-akan punya legalitas. Padahal itu musuh yang sangat nyata, kata Allah. Nih, maghdub alaih. Awas, hati-hati. Sekarang masuk kampus, masuk sekolah. Apa ibu mau? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, diberikan ASI. Sampai sempurna 2 tahun, Anda merawat berpuluh kesah, keringat macam-macam. Tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Maghdub alaihim. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah itu yang paling bahaya. Jaga dengan baik. Caranya mendoakan. Ya, jangan saling tuduh dulu, doakan dulu, doakan. Kemudian pelan-pelan kita lawan dengan akhlak yang baik. Setelah itu tampilkan, di sana bikin status, ini bikin status. Di sana potong ayat, sempurnakan ayatnya oleh kita. Begitu caranya. Jelas ya? Sampai sadar betul dengan apa yang kemudian kita yakini. Jadi satu, ada aspek tauhid. Yang kedua, ada aspek terkait dengan nubuwah, pesan-pesan kenabian. Yang ketiga, ada muamalah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa. Jadi walaupun Anda amin tiap hari 17 kali amin dalam sholat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat, maka bonusnya diampuni semua dosa-dosanya. Bonus. Tapi kenapa ampunan dosa nggak muncul? Karena tadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Doa nggak dijawab, doa sulit dikabulkan karena tadi. Mungkin kalau nggak terkait aspek ketuhanan, tobat dari sekarang. Aspek kenabian, tobat dari sekarang. Apalagi nggak tanggung-tanggung, aku nabi. Nah, itu yang kita luruskan. Makanya jangan marah kalau diingatkan. Yang terakhir, ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Sudah tahu benar, ditinggalkan. Sudah tahu salah, dilakukan. Itu Allah nggak suka. Nih, bohong itu salah nggak? Masih dikerjakan. Oh. Baik. Tambah lagi, gosip. Gibah. Curhat. Curcol. Ayo kumpulin tuh semua istilahnya. Singkatnya, gibah. Salah atau benar? Udah tahu salah, dibikin acara. Dinikmati, ditungguin, ngalahin sholat, ngalahin baca Quran. Tuh cita-cita pengen masuk surga Firdaus. Cie. Gimana memahaminya? Susah saya pahamnya itu. Udah tahu salah, diikutin terus pengen masuk surga. Ya doa aja, kalau doa sulit dikabulkan, cek dulu barangkali ini salah satunya. Kan kelihatan seperti sederhana kan? Coba, maaf, berselisih, salah tidak? Salah, masih ribut. Fitnah, salah tidak? Masih fitnah. Mencela, salah tidak? Masih mencela. Ya pantas kemudian hidupnya juga nggak akan tenang. Ini maghdub alaihim, ini skala kecil, Allah nggak suka. Kalau yang tadi yang tinggi-tinggi udah jelas itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi.
Jadi kalau yang seperti ini biasanya pekerjaannya dua. Kalau melanggar ketentuan Allah dengan mudah itu. Pertama, awas. Ini yang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan lebih duluan dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini duluan nih, nggak banyak orang tahu. Ini duluan masuk neraka. Dan nerakanya yang paling dalam, keraknya. Pernah bikin nasi liwet? Kalau keraknya itu yang paling gosong kan? Ini yang paling gosong nih. Paling gosong. Ya, ini ancamannya tinggi. Siapa mereka? Golongan munafiqun. Golongan munafiqun. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Keraknya. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Jika Anda menemui, mendengar atau melihat, menyaksikan orang-orang sengaja memanipulasi ayat-ayat Allah, diputar balikan ayatnya, atau sengaja diingkari, sudah tahu benar kemudian ditinggalkan. Yustahza'u bi, atau sengaja mengolok-olok atau memprovokasi, itu semua. Bisa jadi tingkat paling tingginya supaya orang menjauh dari Allah. Contoh, bapak orang munafik namanya disepakati oleh para sejarawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu disebut dengan Abul Munafiqin. Para sejarawan menyebutkan itu bapaknya orang munafik sebumi. Ya. Dan di akhir hidupnya bahkan dilarang oleh Allah, Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkan jenazah ini. Di lisannya mengaku beriman. Itu kalau sholat, safnya pertama. Depan Nabi senyum-senyum. Senyum, nyapa, proposalnya bagus-bagus ke Nabi. Ini banyak nih sekarang, ya Allah, umat begini. Tapi di belakang Nabi memprovokasi, menghambat dakwah Nabi disampaikan kepada kaumnya. Ini Muhammad dia cuma pemecah belah saja. Muhammad cuma cari muka saja. Muhammad begini. Dihambat orang supaya tidak belajar dengan Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak mendapatkan kebenaran dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling dahsyat, itu Nabi masih berlaku baik. Berharap mau kembali, didoakan. Tapi pilihan jalan itu diikuti. Pilihan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti, nggak mau kembali dia. Jadi begitu kemudian yang paling dahsyat ini, datang dia mengatakan, ya Rasulullah masjid sudah penuh. Bagaimana kalau kemudian kita bikin masjid lain aja supaya terpisah bagian-bagiannya? Kata Nabi, bagus juga ya. Padahal di belakang dia kumpulkan pengikutnya, dia katakan, Muhammad itu punya markas, kita akan punya markas juga. Dia bikin masjid lain namanya Dirar. Bukan masjid, tapi tempat untuk makar kepada Nabi. Maka turun perintah dari Allah, hancurkan itu karena itu bukan masjid. Bukan menghancurkan masjid. Hancurkan tempat itu karena itu bukan masjid. Ketika mau meninggal pun masih ingin menampakkan dekat dengan Nabi. Pengen ditengok. Dalam sakitnya, anaknya datang, Abdullah. Ini Abdullah anaknya soleh. Ya, jangan hukumi munafik satu orang itu untuk seluruh keluarganya, belum tentu. Jangan bully orang yang tidak sama sifatnya. Ya, maaf, Abu Jahal itu luar biasa buruknya, tapi anaknya Ikrimah itu luar biasa, jenderal yang sangat hebat di dalam perang dan pembela Nabi nomor 1 di antara bagian-bagian sahabat. Nah, ketika Abdullah datang kepada Nabi, katakan, ayah saya sakit ya Rasulullah. Nabi kasih kemudian air, nih balik ke bapakmu suruh minum. Datang kemudian kepada bapaknya, bawa dilemparkan. Apa Muhammad ini cuma cari muka saja di hadapan saya? Buang. Sedih anaknya. Tapi ketika dalam sekaratnya dijenguk oleh Nabi dan para sahabat, dia tidak ingin menampakkan keburukannya pada Nabi. Bahkan di hari akan wafatnya pun dalam sakaratul maut, dia berkata kepada Nabi dan para sahabat saat itu, ingin menunjukkan kehebatannya. Ya Rasulullah, mohon kalau engkau berkenan bisa memberikan jubah luarmu untuk menutupi aku saat akan wafat ini. Umar sampai gregetan. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, kupanggal kepalanya saat itu. Kata Nabi, jangan ya Umar, karena orang ini nampak dia orang-orang baik. Orang nggak banyak tahu isi hatinya. Kalau kemudian kita hukumi buruk, jadi fitnah di kalangan banyak orang. Itu rumus dari Nabi. Jangan ya Umar, cuman jubah kok nggak apa-apa, pakaiin aja. Begitu dipakaikan, sudah meninggal mengenakan jubah Nabi, tapi turun ayat untuk melarang Nabi menyolatkan jenazahnya.
Dilarang oleh Allah. Jangan salatkan, la tusalli ala ahadin. Jangan salat dari salah seorang pun di antara golongan munafik itu. Dan ketika ayatnya turun, hukumnya berhukum umum. Ini menunjukkan akan ada lagi orang seperti itu di masa-masa setelah Nabi Muhammad SAW. Tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu kolokan, wafatnya mengesalkan. Nah, kalau disebutkan umum, maka kaidah dalam asbabun nuzul, kaidahnya berkata demikian. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu akan berlaku dengan keumuman lafaz, bukan sebab khususnya. Di sifat munafik itu, sifat nifak itu akan terbawa di setiap masa. Anda akan menemukan, makanya disebutkan tandanya oleh Al-Quran. Untuk orang baik, ayat kedua sampai kelima Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar 6 sampai 7, tapi munafik 8 sampai 12 tandanya. Ada yang di depan Anda baik-baik memuji, di belakang menjelek-jelekan. Sekarang banyak. Nah, ada di depan Anda menyayang-nyayang, di belakang kemudian menjerumuskan. Banyak. Ada yang di depan Anda seperti orang baik, di belakang kemudian mencela Anda. Banyak. Maka diturunkan ayat ini untuk mengajak sadar lagi. Ya, bukan untuk menjatuhkan hukum vonis, tidak. Makanya kita doakan. Makanya saya sering katakan begini, saya mendoakan orang-orang yang mencela, ya, atau misalnya menjelek-jelek, saya doakan supaya kembali. Sudah cukup setan menjadi musuh yang paling bahaya buat kita. Jangan cari musuh yang lain. Ya, kalau ajaran saya seperti itu, saya ikuti. Kita jangan mencela, kita jangan kemudian merusak, jangan melakukan fitnah. Siapapun yang menyakiti, kita doakan kembali kepada jalan-jalan yang baik. Siap insyaallah? Jelas ya? Terakhir, waladhdallin, atau jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat ini? Orang yang memang dari kecil nggak tahu kalau itu salah. Kalau Yahudi punya tanda. Ya, jadi dari kecil nggak tahu itu salah, tersesat dia jalannya. Ada yang mengatakan nabinya bukan Nabi Muhammad, Islam juga. Islam agamanya disebutkan, cuman nabinya bukan Nabi Muhammad. Ada yang nabinya Ahmad, nabinya Fulan, ada yang nabinya perempuan, macam-macam. Nah, ada anak yang dari lahir tinggal di lingkungan itu nggak tahu dia. Itu yang disebut dhalin. Sesat karena belum tahu. Itu aspek-aspek ketuhanan, aspek kenabian, aspek kesehariannya. Ada yang nggak tahu memang itu salah, dikerjakan juga. Tapi itu jarang, karena fitrah kita akan menolak sesuatu yang salah. Pak, coba misalnya lewat dari sini, oh kayaknya bukan sendal saya sih, kayaknya dipakai ya padahal sendal orang, dia tahu itu. Kecuali yang mirip sendalnya, mirip, ukuran sama dipakai, nyampe sana baru sadar, kok nggak enak makainya, emang nggak enak kan, karena itu udah lama, yang Anda baru. Atau kebalik gitu kan. Nah itu dhalin, karena nggak tahu. Ada lagi orang yang nggak tahu kalau dalam sholat bukan seperti itu caranya, cuman dia salah karena nggak tahu ilmunya. Misal, maaf ya, ini saya tidak bermaksud menyalahkan dulu ya, tapi saya tuh melihat dalilnya begini, contohnya begini, saya ikutin. Dalam takbir misalnya, kan itu dia setiap hadis yang ada, cuman angkat langsung simpan. Ya, jadi angkat, sejajar dengan bahu bisa, di sini bisa, langsung simpan di sini, bisa. Telapak bertemu punggung begini, bisa pergelangan ketemu pergelangan begini. Ya, jadi pas takbir langsung di sini. Dan tidak diukur dulu, Bu ya. Allah. Pas. Bisa nyampe sini. Tapi tidak sampai sini. Nyampe sini saja. Nah, itu hadis-hadisnya mengatakan silakan angkat, simpan. Ada yang tidak menyimpan sama sekali di sini, irsal namanya. Irsal. Jelas ya? Ini di Malikiyah banyak begini. Pilihannya begitu, tapi saat mengangkat ini langsung diletakkan atau langsung begini, tidak ada gerakan lain. Tiba-tiba misalnya ada yang mengatakan, Ustadz gak enak lah, masa kemudian kita sholat, nih tangan kanan kan bagus, kiri kurang baik, masa kiri duluan lantas tutup kanan? Bisa nggak kanan dulu baru kiri? Jadi begini, angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik gitu kan. Nah itu bagaimana kemudian cara menyikapinya? Cek, ada nggak keterangannya? Ternyata nggak ada. Tapi ternyata dipraktekkan, orang ngelihat, karena ngelihat dikira benar. Jelas kan? Tersesat dia pada yang salah. Bukan tersesat di jalan yang benar, tersesat di jalan yang salah. Jelas ya? Baik, jadi begitu dia kemudian salah, fokus baik-baik, salah dia tuh. Terbawa selama hidupnya karena nggak pernah mendapatkan yang benar. Itu yang dimaksudkan salah jalan, diluruskan lagi. Jadi mohon izin, saya mencari di kitab-kitab hadis, saya belum menemukan. Bahkan maaf ya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan yang berputar seperti ini ya. Di kitab hadis palsu pun, jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas. Paham ya?
Nah, jadi kadang-kadang ada bagian tertentu yang kita nggak paham diikut-ikut, makanya turun Quran surah ke-17 ayat ke-36 supaya kita nggak tersesat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini prinsip umumnya. Kalau ada ajakan pada yang belum jelas, jangan diikutin. Ini banyak nih. Sekarang ikut saya yuk. Kemana? Ikut aja, kejutan. Kalau dalam fikih Qurannya jangan. Tiba-tiba diajak ke tempat maksiat. Tiba-tiba diajak ke tempat yang dilarang. Tiba-tiba melihat tayangan yang tidak bagus. Jangan diikuti, perjelas dulu. Kita punya kata Allah sumber-sumber pengetahuan. Ada pendengaran, manfaatkan. Ada pandangan, cek. Ada akal, cek dulu. Supaya tidak sesat jalan. Waladhdallin. Jelas sampai sini? Baik. Kalau dibawa, ditarik ke dalam tauhid, banyak nanti aliran-aliran dalam persepsi Islam. Ada yang tidak kenal Allah, ada yang kenal tapi sengaja dijauhkan, ada, maka masuk dalam dua golongan tadi. Kalau dalam kenabian, ada yang sesat gak tahu Nabi Muhammad, akhirnya membenci, ada kan? Di aspek kenabian karena belum kenal. Dulu di Denmark, di Belanda, ada yang mencela Nabi, bikin kartun tentang Nabi, menjelek-jelekan Nabi karena belum kenal. Bukan karena tahu menjelekkan, bukan karena belum kenal, dijelek-jelekan, bolin. Begitu dijelaskan kepadanya, datang. Saya punya kawan dari Kuwait, namanya Syekh Al-Farisi. Itu orang hebat, punya kampanye mencintai Nabi, tapi kampanyenya internasional. Jadi begitu menemukan orang yang tidak suka dengan Nabi, dia akan datang. Pernah bertemu saya ke Jakarta, saya ketemu, kita ngobrol, bikin program mencintai Nabi, bagaimana share dengan di lain-lain tempat. Saya pernah diundang untuk dipertemukan. Jadi ada seorang yang pernah ingat, yang pernah mencela Nabi, bikin kartun tentang Nabi, pernah ingat? Ya, ada yang di Belanda, Arnold, ada yang di Denmark. Itu satu waktu oleh beliau didatangi. Cerita pada saya. Begitu didatangi, diajak makan malam. Tapi nggak pernah nyebutkan kalimat apapun. Nggak pernah nyebutkan tentang Nabi, nggak pernah apa, nggak pernah. Cuman beliau ngajak makan malam aja. Disambut, dijamu, makan malam di restoran yang paling enak, tempat yang paling mewah, dia ajak datang. Nggak pernah bicara apapun, ngobrol aja. Begitu kemudian, keluarlah kalimat dari pencela tadi kepada Nabi. Apa yang menjadikan Anda menjamu saya dengan luar biasa begini? Dari tadi Anda cuma bicara yang netral, yang baik-baik, jamu saya, semua difasilitasi. Maksudnya apa katanya? Apa yang motivasi Anda? Apa jawaban dari Syekh Al-Farisi ini? Kata beliau, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang Anda celah untuk memuliakan orang yang belum kita kenali. Langsung bengong, seketika tak bisa berucap. Lalu kemudian dia pamit pada saat itu meminjam referensi tentang Nabi Muhammad, dibaca dengan benar. Begitu kenal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung diajak ke Mekah, dikasih haji, ketemu Syekh Sudes. Dilihatin sama saya foto-fotonya. Ketemu Syekh Sudes, kemudian sekarang jadi duta di negaranya untuk mengenalkan Islam dengan lebih baik. Itu yang tadinya nggak kenal menjadi kenal. Makanya ada kalimat mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tuh, bukan tak sayang, Bu. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, karena tidak kenal itu tidak harus selalu sayang. Ibu kenal dengan suami tetangga masa sayang? Jelas ya? Tak kenal maka maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari punya sifat-sifat sudah tahu benar tapi saya tinggalkan. Sudah tahu salah saya kerjakan. Minta perlindungan setiap hari 17 kali. Tapi karena nggak dibaca dalam hati, maksudnya hatinya nggak ikut, cuman di lisan, jadi gersang. Makanya hatinya nggak terobati. Karena hati nggak terobati, walaupun sholat 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari, nggak ada pengaruhnya. Ada yang gibah aja, ada yang baru selesai sholat udah ngomongin imamnya. Gara-gara imam nih bacaan kepanjangan. Setelah saya pulang, baru selesai sholat. Ada yang kajian udah ngobrolin ustadznya, macam-macam. Padahal sedang berbuat yang baik, tapi saat bersamaan mengerjakan yang salah. Saya cuma mau tanya, sudah berapa banyak Anda membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin setiap hari sampai dengan malam ini? Dari sejak usia kita. Pertanyaannya, dari setiap ratusan ribu bacaan yang kita bacakan, berapa banyak yang diamalkan di situ? Jangan-jangan kita nuduh orang, ternyata telunjuk itu menunjuk kita sendiri. Bukankah saat satu menunjuk yang lain, empatnya kembali kepada kita? Hah? Coba dicek lagi. Awas hati-hati, waladdallin, atau banyak yang nggak tahunya selama ini, sehingga banyak salahnya. Salat nggak tahu yang dibaca, ruku yang nggak tahu yang diungkapkan, mau sampai kapan? Itu skala kecilnya, skala kecilnya. Maka dari itu, kalau orang benar Al-Fatihahnya,
meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan, punya model kehidupan yang jelas, maka apapun yang dia minta, Allah akan segera menjawabnya. Karena itulah ditutup dengan kalimat amin, yang diartikan istajib ya Allah, mohon jawab doa-doa kami. 17 kali dalam sehari. Itulah yang dimaksudkan dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walam dhalin. Tinggal kita praktekkan. Ya. Tinggal kita bawa dalam kehidupan. Nanti insya Allah ini saya anggap selesai bahasan ini. Tinggal kita masuk ke dalam masalah fiqih Al-Fatihah. Sudah saya siapkan kitabnya. Nanti kemudian juga nanti saya coba akan foto ini yang saya bahas. Nanti di-share di media sosial kami supaya masuk ke handphone Anda. Jadi saat ta'lim begini, Anda bisa buka handphone. Sekarang rubah dari bikin status melihat materi kajian. Ya. Lihat, bacakan. Atau nanti kita copy, jadi Anda pegang. Saya insya Allah kasih yang asli. Asli, masih asli nih, bahasa Arab nih, gak ada terjemahan. Tuh. Nah. Maksud saya, kita sekalian belajar, jadi tahu cara bacanya, mengerti memahaminya, tinggal buka handphone Anda, buka tuh. Ya, tapi kan saya Nokia 3315 Ustaz, gak ada masalah. Buka handphonenya, tempel kertasnya di situ. Kan bisa juga. Ya. Nanti begitu dibaca, prakteknya gampang, tandai, kasih harokat. Besok ajarkan lagi pada anak keturunan kita. Dan kita sudah paham khatam tuh, begitu anak dewasa kita ajarkan pelan-pelan. Nah, buka halaman 17, paling kanan sebelah atas. Luar biasa. Begitu dibuka, kok kosong mah? Oh iya, lupa bukan yang itu. Indah bahasan. Jelas ya? Jadi pelan-pelan. Sepakat insya Allah? Pakat ya, nanti yang ini saya coba bikin pelan-pelan intisarinya supaya kita bisa praktekkan. Nanti saya buatkan tabel. Insya Allah, doakan ya, doakan. Saya buatkan tabel, dari tabel itu nanti kita pelan-pelan untuk jalankan.